gue sih melihatnya datangnya James itu salah satu untuk ya merchandise, terus promosi Iya, klub. betul. Yang kita tahu kan di Amerika si James, wah itu juga namanya benar-benar ya inilah. Bahkan followernya Instagram Everton sama James aja gedean si James. James, iya. Sebenarnya ya sampai sekarang pun gue masih takjub Everton dilatih Ancelotti. Lu kayak kalau 10 tahun lalu gitu. Kebayang gak sih Ancelotti ngelatih Everton? Enggak, gua rasa. Sebenarnya musim-musim lalu pun mereka beli pemain lumayan mahal gitu. Andre Gomez itu Richard Lisson. 20 jutaan pound, Moise Kean. Walaupun memang banyak yang gagal juga, tapi menurut gua eh, dengan jumlah uang sebesar itu sebenarnya memang Everton ini tidak bisa mendapatkan hasil yang kayak musim-musim lalu gitu, cuma di papan tengah. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Ketemu lagi bareng gue Rifki Haranda seperti biasa. Dan juga teman gue satu ini yang selalu Halo, jadi partner terbaik. halo. Saya Evan Simon di sini. Semoga masih pada ingat. Pasti pada inget lah dengan suara-suara khas dari Evan ini. Hmm, bagus. Apa kabar, Van? Baik, alhamdulillah. Lu sehat? Bos, gue mah selalu sehat dong. Hmm. Imun gue baik kan, karena Lu gue lupa, selalu olahraga. lu lupa berapa minggu lalu tuh gue pernah bikin episode monolog karena lu sakit, coy. Itu udah lebih, udah 1 bulan lebih. Iya, berarti kan tidak selalu sehat, tidak mungkin. Ya semenjak sakit itu, jadi gue Oh, pola hidup gue lebih teratur lah. Gue sering olahraga, terus banyak minum air putih, bagus. sering cuci tangan kayak gitu. Jadi protokol kesehatan ketika gue di luar tetap harus dilakukan. Jadi gue lebih rajin gitu kan. Bagus. Nah, jadi buat teman-teman juga nih yang lagi aktivitas di luar, yang meskipun dalam masa PSBB ya, Hmm. kalaupun ada yang masih ke kantor atau ada kegiatan di luar, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, mana ya. Betul. Ya Lalu sebenarnya juga, Pak, kalaupun daerah nggak PSBB pun tetap harus jaga protokol, coy. Tidak boleh betul, nyantai-nyantai aja gitu. dimanapun yang teman-teman yang dengar kita berdua kan ya, jadi Betul. tetap jaga kesehatan lah. Karena ya kalau mau beres ya itu balik lagi ke kita kan, nggak bisa siapapun yang ngatur lah itu. Ya kecuali Anda di Korea Utara, kita nggak tahu. Bukan belum ada kabar kan Korea Utara ada yang kena corona. Iya belum. Itu tuh. Heeh. Ya udahlah, ya mudah-mudahan kondisi cepat membaik ya. Betul. Kita langsung aja Van, kita bahas yang pertama kayaknya update dulu nih. Seminggu kemarin sama kemarin kan baru beres nih Liga Premier Inggris pekan ketiga. Mm-mm. Menurut gue banyak kejutan nih Van di pekan ketiga kemarin. Oh ya, salah satunya gue yakin MU menang lawan Brighton tuh kejutan banget. Itu sangat kejutan sih bagi gue. Kejutan. Ya karena apa ketika Brighton nyetak gol penyeimbang, gue pikir ya udahlah seri lah gitu kan. Eh, ujung-ujungnya MU menang. Kurang kejutan apa coba? Itu rame di sosial media tuh gila. Jelas lah. Gue juga itu tuh ketika si wasitnya gue ngeliat banget wasit itu tuh apa berhenti pertandingan gitu. Tapi terus kok ini pemain MU malah pada ngumpul gitu. Terus pemain Brighton juga pada ngumpul. Kayak maksudnya si dua klub ini pemain-pemainnya tuh tahu gitu bahwa ini kayaknya masih bisa lanjut nih. Bahaya nih. Pemain Brighton ini soalnya Hmm. juga nyerah apa kayak konfront wasitnya kan. Ya nggak tahu terus ngelihat VAR nyata dilanjutin dan memang berdasarkan peraturan boleh ya. Berarti bukan kontroversi, bukan curang nih. Hmm. Ya jadi kan eh yang kita lihat sebenarnya kan kalau di video tuh dicuplikan ulang kan wasit emang sudah meniupkan peluit pertandingan berhenti kan soalnya peluit panjangnya 3 kali kalau lu Betul. dengar tuh. Nah jadi tapi yang jadi permasalahan yang jadi tanda tanya tuh kok bisa sih seperti itu dan ternyata ketika kita lihat peraturannya emang boleh gitu kan. Boleh. Jadi mungkin kalau bisa dilihat jadi si wasit itu mengambil VAR itu untuk menentukan pertandingan itu benar berlanjut atau sudah berhenti gitu kan. Mm-mm. Ternyata ketika apa lihat VAR ya emang ada kejadian Handball. handball bener-bener handball gitu kan. Dan kalau gue sih ngelihatnya dari ini sih dari apa? Karena MU lagi keuntungan nyerang juga kan. Beda lagi kalau misalnya lagi nggak nyerang sih nggak akan ada VAR kayak gitu sih kan. Menurut gue. Sebenarnya kan mungkin karena itu di dalam kotak penalti sih cuy.
Karena kan Iya, bagaimanapun VAR itu cuma bisa dipakai yang berhubungan insiden yang berhubungan dengan penalti atau kesalahan identitas. Makanya itu oke. dia kayak yang misalnya si Sadio Mane ngikut itu kan agak ramai juga tuh. Yang Iya. katanya kenapa harus itu kenapa nggak di VAR? Karena memang peraturan apa penggunaan VAR tidak belum belum sampai sejauh itu. Mm. Itu menurut gue Jadi harus kita ingat sih. iya, jadi emang kejadian yang di dalam kotak penalti itu lebih diprioritaskan gitu kan ya. Ya karena memang peruntukannya untuk itu sih. Jadi ya Mm-mm. ya udah. Oke, jadi buat teman-teman gue usah debat lagi ya gitu. Tenang aja. Menurut gue ini yang lainnya tenang aja karena kontroversi itu pasti bakal ada ke depannya. Yang baru Betul. Jadi lagi, nggak, lebih seru lagi gitu. jadi bukan hanya ketika pertandingan Brighton lawan MU kemarin ya. Jadi Bukan. masih banyak lah. Masih banyak. Ntar kita bahas. Cuman Oke. menurut gue setelah bahas Brighton MU, gue pengen bahas pertandingan lain yang skornya gede juga. West Brom lawan Chelsea 3-3. Itu gokil sih. Itu gue Eh, anjir me- West Brom udah 3-0, udahlah kelar lah matiin TV gitu kan. Tinggal tinggal nunggu besok pagi nyiapin meme buat ngejek Chelsea gitu. Ih, gak tahu 3-3 anjir. iya kan, maksudnya nggak ada yang nyangka lah bahwa Chelsea bakal ketinggalan 3-0 dulu di babak Ya, pertama gitu. itu Nggak ada itu yang itu udah nyangka. kejutan pertama. Dia ngejar Eh, 3-3 pun menurut gue juga kejutan sih. banyak perubahan soalnya kan di babak kedua yang dilakukan Mm-mm. si Lampard buat Chelsea. Ternyata perubahan yang dilakuin Lampard berbuah hasil gitu. Tapi ya tetap aja lah lawan West Brom yang dua pertandingan kalah banyak, kebobolan banyak gitu kan. Belum menang, tapi dengan kapasitas atau kualitas pemain Chelsea ya menurut gue itu benar-benar nggak layak lah hasil 3-3 ini. Ya, kan menurut gue seperti yang kita udah pernah bilang bahwa mereka butuh adaptasi dong. Dengan banyak pemain yang datang gitu masuk, mereka pasti butuh adaptasi. Dan menurut gue dalam satu poin ini ya harus mereka syukuri sih udah tinggal 3-0. Oke, terus ada juga ini bang, pertandingan lain nih Tottenham lawan Newcastle. Nah, itu kontroversi Ini penalti itu. ya kontroversi juga sama menit-menit terakhir juga ya. Nah, Mourinho sampai bodo amat lah gue gak mau ngeliat, udah balik masuk langsung ruang ganti. Iya, dan setelah pertandingan dia juga bilang gue nggak mau komentar, gue nggak mau eh apa bayar denda ke FA kalau gue ngomong macam-macam katanya gitu kan. Dan soal handsball ini sebenarnya kontroversi sendiri ya. Jadi kayak karena peraturannya baru diterapkan terus kayak jadi sekarang tuh dikit-dikit handball. Iya, Kalau padahal kan kalau dulu kan wasit masih sempat apa ya punya wewenang untuk menentukan nih si pemain tuh tangannya natural apa enggak gitu walaupun natural sendiri kan sebenarnya masih bisa diperdebatkan ya. Cuma menurut gue jauh lebih sekarang tuh jauh lebih bener-bener gampang banget lah lu dapat penalti gitu, dapat handball di kotak penalti terutama. mm, terus karena ya apa sih kan ada peraturan baru itu ya definisi si handballnya itu ya Mm-mm. lengan bagian mana gue lupa sih penjelasan kayak gimana. Jadi emang kayak sekarang emang lebih gampang kayaknya bisa kena handball di kotak penalti. Betul. Terus ada juga ini big match pan. Lu nonton nggak semalam? Oh, itu Liverpool. Liverpool sama Arsenal. Oh Gue iya, nonton nonton sih babak pertama. babak pertama aja. Seru sih itu pertandingan meskipun ya gue lihat Arsenalnya emang nggak superior kayak waktu dua pertandingan sebelumnya sih. Tapi ya eh, menurut gue sebenarnya memang Liverpool menang dengan sangat nyaman lah. Terlepas dari dia Iyalah. kebobolan duluan yang blunder Robertson kan secara umum mereka memang menguasai pertandingan jadi gue nggak begitu ini. Justru gue lebih terkejut yang City Leicester sih. Oh iya sih Gue itu gue gokil gue sih. nggak nyangka City terbantai sampai segitunya sih. Mungkin Tapi emang kalah karena iya sih, kalah tipis gitu kan. Maksudnya kayak abis babak pertama juga Leicester kelihatan masih nyerang kan, masih memberi perlawanan lah gitu, nggak yang jiper-jiper banget. Tapi sampai 25 sih gue agak ini juga ya. City coy, hmm, tim yang kita tahu sebegitu dikdayanya dan mungkin ini memunculkan pertanyaan ya Ki, apakah jangan-jangan ini eranya Guardiola sama City memang sudah kelar? bisa jadi sih. Ya ini bisa menjadi pertanda awal menurut gue, tapi kita tahu ini masih pekan ketiga dan kita harus ngelihat ke depannya bakal gimana. Hmm. Nah Karena yang pasti sih ini Ki, eh, hingga pekan sekarang ini cuma ada 4 klub yang 100%, Leicester, terus Liverpool, terus Aston Villa yang baru 2 kali main dan terakhir adalah Everton. ya betul sekali. Nah Ini Everton yang menarik sih. iyalah. Gokil sih Everton nggak tahu gue kayak
Gue 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 sampai nonton lu pertandingannya lawan Palace. Saking full kemarin lo penasaran nih. nonton. Iya. Dan kalau gue lihat tuh kayak mereka memang nggak dominan ya, terutama pas lawan Palace kemarin gitu. Beda kayak pas lawan West Brom. Tapi karena di babak kedua sebenarnya penguasaan bola lebih dipegang sama Palace. Iya, Tapi karena kan mereka kondisinya ketinggalan. tapi mereka pun bertahan dengan nyaman. Jadi lu nontonnya pun kalau misalnya lu pendukung Everton kayak ya udahlah bodo amat orang gue defense-nya masih bagus, paham kan? Maksudnya perasaan kayak gitu lu pasti paham lah. Hmm, iya iya. Jadi emang udah kayak gue sih ngeliatnya dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga kayak datangnya pemain baru tuh bukan kayak oh ini tim baru baru dibuat lagi nih sama Ancelotti kayak udah tim lama aja gitu loh. Benar-benar. Ya bener udah kayak bener udah nyaman aja satu sama lain Tapi gitu. sebenarnya kalau pas lawan Tottenham itu gue lebih ngeliatnya ke Tottenhamnya, paham kan? Iya, iya. Terus Everton menang ya walaupun memang mainnya bagus juga gitu. Terus kedua lawan West Brom yang menurut gue secara kualitas pemain di atas kertas memang harusnya Everton menang gitu dengan mungkin selisih 2 gol atau lebih. Nah lawan Palace ini Palace kan pertandingan pertama menang ya lawan Iya. MU, lawan pertandingan kedua juga menang gitu. Pertandingan pertama menang, pertandingan kedua menang lawan MU. Tentu harus maksud gue ya mungkin bisa memberi kejutan hasil imbang kayak gitu, nggak tahu Everton yang menang. Dan menangnya menurut gue cukup nyaman balik lagi. Secara keseluruhan Everton tuh udah menang 5 kali berturut-turut coy. Dari semenjak akhir musim ya. Awal musim. Musim ini Eh, kan dia main Carabao Cup 2 kali kan. oh iya betul betul. Iya lima Keduanya lima juga kali menang. menang ya. Nah, Iya sih. Ya nggak bisa dipungkiri ya suksesnya Everton di awal musim ini ada peran dari pemain-pemain baru mereka gitu kan. oh iya jelas. Gitu, itu kan ada si Alan yang datang Hmm, dari Napoli kan harganya 22,5 juta pound. Terus ada juga si siapa? Dokore. Docore ya. Dokore. Docore itu 20 juta per sterling sama James lah, pemain Si, kesayangannya Ancelotti gitu si kan. ganteng. Gratis. Kenapa? Si ganteng. Ini Jimate tuh Hames. Kalau nggak beli pemain seganteng Hames jelek Everton. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi eh menurut lu apa sih misalnya ya perubahan datangnya pemain baru itu kan pasti bisa ngerubah sebuah tim lah gitu. Tapi menurut lo ada sisi lainnya sih dari Everton Sebenarnya bisa kalau kita mau ngelihat Everton gitu, kita nggak bisa ngomong transfer musim panas ini doang. Memang transfer musim panas ini menurut gua apa ya berkilau lah dibanding klub-klub lain. Menurut gua dia kalau misalnya di antara Premier League ya mungkin peringkat 2 lah setelah Chelsea, bener dong. betul setuju gua. Tapi kalau kita mulai lebih lanjut lebih mundur lagi, sebenarnya itu eh, perubahannya Everton itu dimulai ketika Farhad Moshiri yang dulu pernah pemilik saham di Arsenal itu ngambil alih kepemilikan klub saham mayoritasnya pada 2016. Karena semenjak Hmm, itu Everton itu tuh udah dapat dana kurang lebih 350 juta pound sterling. oke. Farhad, siapa Farhad? Farhad siapa? Farhad Moshiri. Farhad Musir. Oke, oke. Mm-mm. Dan Terus maksud gue kita juga lihat kan sebenarnya musim-musim lalu pun mereka beli pemain lumayan mahal gitu. Andre Gomez itu Richard Lisson. 20 jutaan pound, Moise Kean. Walaupun memang banyak yang gagal juga, tapi menurut gue eh, dengan jumlah uang sebesar itu sebenarnya memang Everton ini tidak bisa mendapatkan hasil yang kayak musim-musim lalu gitu cuma di papan tengah. Hmm. Ya, bahkan di musim lalu tuh sempat di papan bawah juga kan, hampir Iya. degradasi malah. Makanya sampai si Silva dipecat kan. Maksud gue memang harusnya nih ya Everton seperti ini gitu. Iya. Karena kan dari musim-musim sebelumnya emang Everton tuh salah satu tim kuda hitam kan sering mengganggu Big Six di atas tuh. Bahkan Sebenarnya sering sih, ngalahin juga. tapi sebenarnya kan itu cuma lebih karena dulu pas zamannya Moyes sih. Iya. Dan menangnya lawan MU terus lagi. Gitu. Iya, bukti ya Moyes kurang hebat apa coba? Sampai dia dijulukin The Chosen One. Iya, iya. Iya enggak? Nah, cuma masalahnya Ki, yang gua temui gitu, Everton tuh ternyata masih mencatatkan kerugian. Dia salah satu klub yang profit atau loss-nya itu paling gede di Premier League. Tahun Di lalu mus aja mereka rugi 112 juta pounds. Oh, oke. Terus? Nah, tapi total perputarannya uang sendiri Everton gitu ya, itu tertinggi ke-8 di Premier League. Dia cuma kalah dari Big Six yang kita tahu gap kalau lu mau lihat angkanya pun, gua kebetulan nggak mencatat angkanya gitu. Tapi kalau gapnya kebayang lah ya gede gitu. Hmm. Karena kan si Big Six ini memang udah klub-klub elit jatuhnya ya. Ditambah West Ham. Nah menurut gue fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya Everton itu memang punya ambisi.
Hmm. Iya, Salah ambisi satu buat. untuk step up gitu, dia menaikkan level klubnya. Salah satu Oke. caranya adalah dengan mendatangkan pemain-pemain baru ini. Bintang-bintang baru lah ke Iya, bahkan Everton ya. bahkan bukan cuma pemain yang ibaratnya kelas 2 kan. Alan, Dokore, James ibarat lu mau masukin ke klub Big Six juga bisa. Iya. Bahkan kan, maksudnya si beberapa pemain yang didatangkan Everton tuh jadi incaran tim-tim besar. Gak Betul. hanya di Premier League juga gitu. Dan ini gue nggak tahu ya banyak yang tahu apa nggak. Jadi sebenarnya Everton tuh udah nyiapin stadion baru, coy. Dia mau pindah dari Goodison Park ke stadion baru berkapasitas 55.000 penonton, namanya Bramley Murdoch Stadium. Nah, kita Hmm, tahu bahwa ketika klub sudah membangun sebuah stadion baru, seperti kalau kita belajar gitu ya dari Premier League, Arsenal, Tottenham, itu kan sebenarnya mereka kayak menyiapkan diri sebagai klub dengan status elit. Karena ya. diharapkan kapasitasnya baru, terus fasilitasnya bagus gitu. Penonton datang makin banyak. Jadi wajah baru lah. Heeh, Nah, nah, otomatis pemasukan masih banyak segala macam gitu kan. Balik lagi kalau misalnya cara di lapangannya bukan di lapangan hijau ya, maksudnya di relay gitu. Sepak bola itu kan udah jadi kayak apa ya, mungkin sports tourism. bukan hanya untuk olahraga lagi ya sekarang. Nah, lu kan kadang-kadang juga kalau misalnya lu mungkin liburan ke Eropa gitu, lu datang ke stadion tanpa ada pertandingannya pun lu pasti seneng kan? Iya. Ya Iya mungkin bagi. Everton tuh ingin mencapai tingkat seperti itu loh. hmm, Iya, jadi kalau misalnya kita liburan kemanapun, menurut gua nggak hanya ke Eropa ya, maksudnya ke Jepang gitu kan, mungkin Ya betul. tertarik untuk kalau kita yang suka nonton bola, oh, gue pengen datang ke stadion waktu Piala Dunia lah, gitu kan. Betul. Nah, mungkin yang ingin dicapai Everton itu salah satunya itu juga sih. Gak usah jauh-jauh deh, misalnya ke Singapura aja deh. Itu stadion nasionalnya mereka bagus banget loh. Yang baru itu ada mallnya, tau gak lu? Hmm, Mallnya di iya itu. dalamnya gitu, bukan di seberang kayak kita. Di dalamnya, Hmm, di dalam satu komplek kayak gitu ada mall. Masih nyambung hmm, gitu sama gedungnya, menurut gue keren banget. hmm. Ya, jadi kalau misalnya gue dengar penjelasan lu sih, bisa dibilang si Everton ini pengen naik satu apa ya tahapan lagi lah. Ya dia nggak cuma Dan jadi pengen kayak yang tadi lu bilang apa soal dia sering menjadi kuda hitam gitu. dia pengen apa ya, pengen merubah brand atau memunculkan brand baru atau kayak gimana kan? Mungkin lebih ke Everton yang modern lah. Hmm, Kita tahu bahwa Everton itu sebenarnya salah satu klub paling sukses di liga di sepak bola Inggris kan. Walaupun udah ya, 25 tahun nih nggak pernah ngalahin titel juara, tapi kan nama Everton nggak asing lah kalau lu demen sepak bola Inggris mah. iya pasti. Ya kurang lebih seperti itulah. Sementara untuk di dalam lapangan ya kita tahu apa jelas banget kan salah satu buktinya adalah dengan nunjuk Ancelotti sebagai pelatih. Iya, dengan nama besar Ancelotti yang datang ke Everton itu bukan lagi hanya ya udahlah gue cuma pengen, gue bilang pengen megang tim papan atas aja, pengen Iya. Sebenarnya ya udah tengah aja minimal Europa League lah gitu kan. sebenarnya ya sampai sekarang pun gue masih takjub Everton dilatih Ancelotti. Lu kayak kalau 10 tahun lalu gitu. Kebayang gak sih Ancelotti ngelatih Everton? Enggak gua rasa. Ya mungkin kita tuh mikirnya Ancelotti udah tim-tim besar aja, dengan kita lihat lah track recordnya dia di Iya Napoli, di dong. Chelsea, di AC Milan, di Real Madrid gitu kan. Maksudnya ya kaget lah datangnya si Ancelotti ke Everton itu. Ancelotti 10 tahun lalu tuh masih ngelatih Chelsea dan ngeraih double. Bahkan dua kali bolak-balik sih? Enggak ya? Aduh gue lupa. Pokoknya ngeraih double lah singkat gue pernah. Hmm. Nah terus abis itu lanjutannya PSG, Madrid, Bayern. Ya Napoli mungkin agak sedikit turun deh. Tapi kan Napoli juga kita tahu sebenarnya ketika dilatih siapa sebelum Sari? Mazzini ya. Iya, Mazzari, Walter Mazzari. Terus Mazzari. eh, Sari mereka salah satu klub elit Itali yang rutin Hmm. main Liga Champion. Ya Everton anjir. Bukannya gue nganggap Everton klub kecil ya, tapi kan mereka bukan klub yang seternama itu gitu. Iya kan, gue untuk bersaing tembus ke Eropa aja ngos-ngosan gitu. Iya, jadi emang ya udah, satu sisi si Everton pengen ngembangin si brandnya atau menunjukkan Everton yang barunya, satu sisi ya prestasi tetap harus diperhatikan gitu Nih, kan, lu selain di luar lapangannya. kayak pertama kali gue tahu Ancelotti ke Everton tuh kayak gue mikir ini apa cuman buat penghabisan doang, mau pensiun, mau nyantai-nyantai apa gimana gitu. Hmm.
Tapi ternyata maksud gue setelah gue baca-baca tadi yang kayak bagaimana pemiliknya Everton punya ambisi, kayaknya enggak deh. Oke. Kayaknya memang Ancelotti ini ditarik untuk membawa perubahan ke dalam squad Everton itu, kayak mungkin berbagi mental juara kali ya. Bisa jadi sih, karena ya kalau lo bilang perubahan ya pasti Everton butuh perubahan semenjak si Marco Silva ini. Ya kita tahu kan dijeblok banget kan Everton, bahkan hampir di zona degradasi gitu kan. Terus diganti sama si Duncan Ferguson asistennya. Terus ternyata datangnya si Ancelotti emang membawa perubahan dari akhir musim kemarin kan Evertonnya gitu. Ya, sebenarnya sudah mulai membaik. Dan baik. Karena masalahnya gini, jadi semenjak, kalau lu inget tuh, semenjak jadi Moyes nih udah 11 tahun gitu kan di Everton. Dalam 7 tahun terakhir Everton tuh punya 4 manajer. Martinez yang kemudian cabut ke Belgia 3 tahun. Nah tapi setelah itu tuh benar-benar gak konsisten sama sekali. Koeman cuma 16 bulan, Allardyce 1,5 tahun, Marco Silva 18 bulan. Jadi menurut gue memang Ancelotti ini datangkan punya mungkin untuk jangka panjang. Bisa jadi sih. Nah jangka panjang dalam artian mungkin gak sampai 10 tahun atau belasan tahun seperti Ferguson gitu ya. Tapi ya sekedar 5 tahun lebih juga menurut gue udah oke banget. Kayak kontraknya tuh di Everton cuma 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nah mungkin Si Ancelotti. Ya, tapi kalau misalnya kita melihat dari awal musim ini yang menjanjikan kayak gitu sih bisa jadi Ancelotti bertahun-tahun sih di Everton gitu. Apalagi bisa dapetin piala minimal Carabao lah gitu kan. Oh dia enggak, bukan 2 tahun Ki, dia 4,5 tahun. Oh, pas tahun. Kontraknya. Nah, gue juga baca gitu. Jadi semenjak si Ancelotti ngambil alih ini, seluruh staffnya tuh diminta belajar bahasa Inggris. Ternyata kendala bahasa ini tuh sempat dialami oleh skuadnya ketika ditangani Marco Silva. Marco Silva kan ngomong Portugis kan. Jadi itu kayaknya itu sedikit kurangnya membuat keharmonisan skuad Everton tuh terganggu. Ancelotti masuk, seluruh staffnya, bahkan yang backroom staffnya, visio segala macam disuruh belajar bahasa Inggris. Dan mungkin itu gue cukup yakin sih hal-hal yang kita anggap sepele gini tuh sebenarnya berpengaruh besar di atas lapangan. Pastilah. Yang kita tahu kan si Arsene Wenger aja beberapa bahasa kan dikuasai, cuman bahasa. Iya, maksudnya dengan kelebihannya itu kan beberapa pemain, mau itu pemain Prancis, pemain mana datang ke Arsenal tuh benar-benar ya bisa klop lah awal-awal kejayaan waktu kejayaannya Arsenal sama si Arsene Wenger gitu kan. Salah satu kendalanya emang bahasa gitu. Ya kayak sekarang aja Sintayong ya gitu kan. Pelatih timnas itu kan banyak kayak translator, ada si iya, translate. Coba kiper Persipura. Aduh lupa gua. Oh, Yang Jae-hoon. Iya, benar. Iya, maksudnya emang bahasa itu emang salah satu faktor penting sih. Nggak bisa diabaikan. Ini bukan kayak FM yang lu bisa ngejawab sepak bola adalah bahasa universal, coy. Betul. Iya kan, nambah bikin manajer baru pasti di setiap press conference awal tuh ada pertanyaan itu. Apalagi kalau misalnya nationality lu Indonesia. Iya. Ini jadi benar-benar hadirnya si Ancelotti ini ya emang udah membuat pecinta sepak bola Inggris tuh jadi nggak lihat si Big Six lagi gitu. Udah lihat Everton, sekarang tuh udah lihat Everton gitu di awal musim ini. Jauh gitu. Ini ya. Ini lu lihat aja di sosial media semua. Wah anjir Everton, ayo Everton bisa jadi runner up-nya Liverpool kayak gitu. Nah itu juga menarik tuh. Si Everton itu kalau nggak salah semenjak Premier League dimulai, dia cuma pernah 3 kali, 2 atau 3 kali gitu, posisinya berada di atas Liverpool. Dan musim lalu gap poinnya terbesar sepanjang sejarah Premier League, 40 sekian poin. Ini makanya menurut gue sepak terjangnya Everton musim ini sangat menarik untuk kita tunggu. Baru 3 pertandingan aja udah benar-benar kayak seru gitu nonton ini. Udah kayak menghebohkan sepak bola Inggris. Tapi kalau misalnya lo lihat gini lah di Ancelotti, yang kita tahu kan terkenal dengan formasinya pohon Natalnya itu kan waktu itu. Ya dulu pas masih di Milan. Dulu waktu di AC Milan kan itu kan terkenal kan pohon Natalnya itu. Tapi di Everton, lo ngelihatnya kayak gimana Van?
Sebenarnya semenjak si Dokore terus Alan sama Rodriguez masuk, 4-3-3-nya Ancelotti itu jauh mencolok sih menurut gua. Maksud gua Hmm, gimana ya? Mencoloknya tuh karena pure mainnya bagus aja, compact. Andre Gomez, ya, Dokore sama Alan di tengah, lalu ada James, lalu ada Richarlison, baru si Calvert-Lewin. Dan itu bener-bener hmm, mainnya tuh flow-nya bagus gitu, ngalirnya bagus, secara bertahannya pun oke, compact. Menurut gue hal yang eh, menjadi poin plus bagi Ancelotti buat gue. iya. Gue setuju sih dengan yang lo bilang di 4-3-3-nya si Ancelotti di Everton ini benar-benar menurut gue bisa mewadahi kualitas si pemain-pemain baru sama pemain-pemain Betul, yang lama gitu. betul. Menurut Kayak gue misalnya, itu poin yang sangat penting ya, karena kita tahu nggak semua pemain yang basuk gitu, kayak pemain bintang pun punya nama besar, belum tentu bisa langsung nyetel. hmm, Sedangkan ini mereka ini nih baru di apa? Baru kayak 5 pertandingan lah kalau mau tambah Carabao Cup. Mainnya tuh bagus gitu. hmm, Dan sama pemain yang lamanya pun saling apa ya? Saling mengisi. hmm, betul betul betul. Jadi buat yang belum 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 melihat skuadnya Everton, jadi 4-3-3-nya itu kan tiganya tuh si Alan tuh berperan sebagai gelandang bertahan, Van ya, Betul. kebanyakan kan Kayak di tengah. holding Terus holding sih sebenarnya, kayak iya marking gitu lah. holding. Terus di depannya si Alan tuh ada si Andre Gomez sama si Docore nih. Saudara ya. Nah, yang gue lihat ketika si kedua pemain ini perannya tuh si Andre Gomez tuh lebih kayak jadi bagi-bagi peran gitu loh, Van. Si Andre Gomez tuh lebih peran sebagai gelandang yang kayak teknikal lah, ngatur tempo, kapan kapan mereka bisa ngatur waktu ketika menyerang, ketika bertahan. Bahkan si Andre Gomez tuh terlihat bisa menguasai lini tengah kapan bola terus dipindahin ke kanan, di kiri. Nah gitu. Kalau misalnya si Docore yang gue lihat lebih diberi keleluasaan sama si Ancelotti daripada si Alan dan si Gomez. Karena ya kita tahu Docore di Everton kurang energi. Kayak gimana coba? Dia Ya. dimanapun ada loh. Kalau nggak salah peluang kemarin tuh waktu pertandingan terakhir itu lawan apa sih? Eh Peles. Peles. Nah, Peles apa lawan West Brom gitu yang gue lihat di Docore gue bilangin Docore sih. ya gue sebenarnya juga nggak, tapi kayaknya lebih kenal kalau udah Korea ini. Ya, si Dokore ini ada satu momen dia tuh dari ketika serangan balik si West Brom kalau nggak salah tiba-tiba tuh udah ada di belakang lagi gitu. Dia Hmm. benar-benar si Dokore ini menurut gua dapat keleluasaan untuk betul di tengah gitu. Sebenarnya juga secara defense mereka pun sangat bagus gitu. Kuartet empatnya, Coleman di kanan, Mina dan Kane sebagai duet di tengah, terus Digne di kiri, itu menurut gue bagus banget mainnya semua. Hmm, Jadi memang mereka belanja tuh bukan sekadar untuk jualan baju kemarin tuh, iya betul sekali. Iya, iya. dan Karena itu kan yang kita tahu, terbukti langsung. karena yang kita tahu kan si ya gue sih melihatnya datangnya James itu salah satu untuk ya merchandise terus Iya, promosi klub. betul. Yang kita tahu kan di Amerika si James wah itu juga namanya benar-benar ya inilah bahkan followernya Instagram Everton sama James aja gedean si James. James, iya benar. Ya, eh, ini kalau misal apa gimana ya, untuk sebenarnya bukan cuma hasil gitu ya. Kalau kita mau ngasih gambaran, kita mudahnya ngeliat statistik lah. Ya betul. Hampir semuanya tuh jauh membaik secara drastis, rasio gol per laga. Walaupun memang sebenarnya menurut gue tidak terlalu apple to apple, karena musim lalu kan 38 pertandingan, ini baru 3 pertandingan ya. Tapi mungkin bisa memberi gambaran lah. Jadi rasio gol per laga tuh dari 1,2 jadi 2,7. Mm, Tembakan per laga 12,3 jadi 14. Konversi peluang dari 9,4% jadi 19,1%. Akurasi mm, operan dari 78% jadi 86%. Expected goal dari 1,4 pertandingan jadi 2,4. mm, Untuk yang expected goal against-nya, yang kemasukannya dari 1,3 turun jadi 0,6. Memang mm. balik lagi ini baru 3 laga, tapi menurut gue ini udah sensasional. Iya. Jadi meskipun kalau bisa ada informasinya emang formasi jadul ya Van 4-4-2 atau 4-3-3 Iya, gitu kan. betul. Ha. Itu bener-bener ya jadul lah gitu formasinya ini tapi cara bermainnya kolektivitas si pemain ini sama si Ancelotti ini menjadi kayak gue cukup menikmati nonton bola lagi gitu lihat Everton.
Iya, iya. Dan maksud gue balik lagi kisah-kisah seperti mereka ini kan sangat apa ya seru ya. Hmm. Tim-tim yang taruhlah relatif kecil gitu. Itu tiba-tiba mendapat sokongan dana, punya pelatih bagus, pemain bagus, mainnya bagus. Sekarang kita lihat nih bakal berlanjut sampai mana. Betul sekali. Tapi gue satu sih, Van, satu aja sih. Dengan ya kan tanda tanya tinggal Everton tuh bakal konsisten atau enggak gitu sampai akhir musim. Hmm, Terus ya jawabannya kalau memang konsisten emang skuad utama sama skuad cadangannya itu emang harus benar-benar terus bagus. harus bagus, harus bisa menutupi. Tapi kalau misal kita melihat cadangannya si Everton, kayak mereka masih punya Sigurdsson, ada si Fabian Delph, terus ada Tom Davies juga yang musim kemarin tampil bagus, ada juga si Bernard. Oh iya ada Menurut Bernard gue sih juga. Everton, terus masih ada si Iwobi, Iwobi, pemain jagoan Arsenal gitu kan. Moiskin juga pasti ada loh. Jadi tinggal bagaimana menurut gua kalau misalnya Everton mau konsisten, ya udah tinggal bisa nggak nih tim lapis keduanya atau pemain keduanya itu menutup ketika ya kita nggak tahu kan pemain cedera itu datangnya kapan aja gitu kan. Nah bisa nggak nih nambalnya itu? Kalau Kalau misalnya menurut emang menurut gua sih, sorry sebentar ya. hmm, Kalau menurut gua lebih ke kalau gue cuman menurut gue satu pemain yang bakal jadi kunci, Calvert Lewin. bisa jadi karena ya betul sih. Jadi maksudnya bukannya ya memang tadi menurut apa pendapat lu juga benar gitu. Tapi Calvert Lewin ini menurut gue bakal jadi kunci di Everton yang musim ini. Dari cara main Everton semua tuh ujung-ujungnya bakal ke Calvert Lewin. Kalau musim lalu Calvert Lewin lebih sering mundur karena mungkin kurang suplai bola segala macam ya. Hmm. Dari 3 pertandingan yang dijalani, hit map dia kelihatan benar-benar cuman ngendok di kotak penalti lawan tau gak lu? Bukti dan 2 golnya kalau misalnya lihat Tottenham nyetak gol sundulan, kemarin juga nyetak gol begitu kan. Hmm. Jadi Betul betul. perubahan transformasi si Calvert Lewin ini menurut gue bakal jadi kunci. Bagaimana si Everton sejauh mana Everton bisa bersaing maksud gue. Dan bahkan Iya. si Ancelotti berani nyamain Calvert Lewin ini sama Inzaghi loh. Iya. Striker cuma diam di depan tapi efektif gitu dan produktif. Ya karena kalau emang lo lihat dari catatan statistiknya si Calvert-Lewin kayak sentuhan, kayak maksudnya peluang atau apapun itu emang kecil banget, Van. Iya kayaknya maksudnya bukan pemain kayak Harry Kane gitu kan yang sering mundur. Jemput bola atau apa sentuhan atau passingnya juga kecil maksudnya di antara pemain-pemain tapi ya benar kata lo tadi ujung-ujungnya Everton kalau menyerang yang ngasihnya ke Calvert-Lewin gitu. Dan mungkin maksud gue Tapi, dari second line-nya pun masih ada James Richarlison kan. iya, yang kita tahu emang dua dua itu kan gaya Amerika Selatannya itu loh. Cuma maksud Kayak gue si dalam kasus Calvert Lewin ini dia kan pemain Inggris dan masih muda. iya. Itu menjadi menarik menurut gua. Karena menurut gua nama Calvert Lewin ini sebenarnya udah lama gitu loh. Apa hilir mudik. Tapi bisa Hmm, nggak nih dia benar-benar ngebuktiin di musim ini bahwa ya udah gue tuh salah satu striker muda Inggris berbakat. iya, sekali. Ya, kayak cukup bahas Everton. Kita tunggu aja gimana Tunggu kiprah aja si apakah mereka akan bisa sepatutnya kayak Leicester ya. bisa jadi. Nanti kalau misalnya pertengahan musim Everton masih superior kayak apa, mesti kita bahas lagi lah, Pak. Betul nggak? Betul, Lu betul. setuju nggak? Setuju. Harus ada episode Setuju. 2-nya. Betul. Karena ya emang menurutku sih bakal banyak muncul hal-hal baru yang dihadirkan si Everton di musim Ya ini sih. bahkan seandainya pun mereka tiba-tiba jatuh juga gue bakal kaget sih. Iya, iya betul. Karena kan ya konsisten itu yang gue bilang tadi. Betul, betul. Beberapa tim kan awal musim ini ada yang jeblok juga kayak Sheffield gitu kan. Oh Dia iya. jeblok, Bahkan malah jeblok. 3 kali belum apa kalah semua itu. Nah iya gitu. Jadi ya kita lihat nanti Oh, konsistensi si Everton. jangan lupa Ki, Everton itu punya satu keunggulan. Mereka nggak main di Liga Eropa kalau dibanding yang lain. Liga-liga Eropa maksud gua. Mm-mm. Jadi Leicester, tenaganya lebih Leicester ya. aja masih main di Europa League kan. Iya. Sedangkan Everton murni main cuman di kompetisi domestik doang. Hmm. Ya gua harap sih Everton bisa dapat satu trofi lah musim ini minimal. Eva sih gua berharap Eva lah. Ya, apapun satu trofi boleh lah. Yang mengakhiri puasa 25 tahunnya dulu. Hmm. Tuh. Oke, kita tunggu aja nanti kiprah Everton di musim ini. eh Semua pertandingan Everton lo bisa nonton aja di Mola TV. Betul. Tinggal berlangganan aja.
Terus highlight-highlight pertandingan di pekan ketiga kemarin lo Tiga. bisa nonton. Lo bisa nonton di Mola TV lengkap semua, atau lo ketinggalan pertandingan-pertandingan sebelumnya, lo bisa nonton live replaynya 90 menit full ada di Mola TV. Iya, Tinggal dan lo pilih aja pertandingannya. kalau lu ngerasa Everton lebih berpeluang untuk di Piala Liga Inggris, Carabao Cup gitu, ada juga di Mola TV. Itu sekali. Halo, ya sedikit sedikit kita kasih tahu aja Van ya, bahwa Mola TV nggak hanya Premier League aja, itu ada juga Betul. Bundesliga, terus ada juga Eredivisie, terus ada juga Liga ini Champions. nanti tengah pekan ini ada Jerman Super Cup kan, Van? Oh iya, betul. Antara Munchen ketemu sama Dortmund, lo Der bisa Klassiker. saksikan di Klassiker. Terus ada juga Liga Cina, terus ada juga Liga Belgia, dan yang terbaru nih ada Van, Liga Polandia, Van. Oh, oke. Liga Jadi Polandia akan, gue bisa nonton Egi. iya, itu lo Kalau bisa nonton lagi. kalau dimainin, iya bener dong. Kalau dia Iya, nggak mainin mana bisa gue tonton. gue jadi akan segera hadir Liga Polandia di Mola TV. Nah, langsung aja langganan kapan lagi lo bisa nonton banyak liga dalam satu device gitu kan. Lo di HP juga bisa nonton itu dengan harga Dan yang sangat bahkan murah juga. nggak cuma sepak bola doang ya. Ada Itu juga WWE ada. Tadi pagi gue nonton apa juara bertahan Super Bowl di NFL tuh. Kaiser Chiefs. ya tuh. Terus jangan lupa ada lomba apa Libertadores kan. Oh iya bener. Gila komplit banget lah. Udah tinggal langganan aja, kalau nggak download aplikasinya di Mola TV, aplikasi Mola TV di Play Store dan Google Play Store, langsung aja, nggak usah banyak ini Van ya, nggak usah mikir-mikir, Nggak bayar usah lah. murah kok. Bayar langsung setahun. Kalian nonton HBO. Wis, mantap. Oke Van, thank you Oke. episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Bye-bye. Bye bye.